wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Triwulandari. Saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Latansa Maswiro. Di sini saya akan melakukan bina keluarga kepada ibu hamil, yaitu saya akan melakukan penyuluhan mengenai persiapan persalinan dan pentingnya kunjungan nifas dan KB pasca persalinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan bina keluarga kepada ibu hamil. Dan saya akan melakukan penyuluhan mengenai persiapan persalinan dan pentingnya kunjungan nifas dan KB pasca persalinan. Di sini saya akan menggunakan leaflet untuk media penyuluhannya. Ini Bunda, ini adalah leaflet yang bisa Bunda baca. Di sini saya akan menjelaskan yaitu apa sih pengertian dari persalinan itu, yaitu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup di luar uterus melalui vagina ke dunia luar. Adapun juga persiapan persalinan, di mana persiapan ibu sendiri menghadapi persalinan, yaitu yang pertama persiapan persalinan secara bio atau fisiologis, yaitu seperti bertambahnya usia kehamilan, ibu akan merasakan pergerakan dari janinnya, terus merasakan sering kencing dan seperti itu. Dan adapun persiapan secara psikologis, apakah ibu merasa senang, bahagia, cemas, seperti mental si ibunya. Dan persiapan sosial, bagaimana di lingkungannya. Adapun persiapan kultural dan persiapan tabulin, yaitu tabungan ibu bersalin. Dan adapun kegawat daruratan atau sering disebut dengan bakso kuda, yaitu B-nya bidan yang harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Adapun alat-alat yang disiapkan seperti infus set dan segala macamnya. Adapun dengan keluarga yang mendampingi suami ataupun ibu mertua atau segala. Dan adapun surat obat, kendaraan, uang dan darah. Halo Bunda, di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai persiapan persalinan. Apa saja sih persiapan persalinan yang harus Bunda siapkan di rumah? Yang pertama adalah pendonor darah, yaitu siapkan pendonor darah lebih dari satu orang. Bisa keluarga, teman, saudara, tetangga, atau orang lain yang bersedia untuk menjadi pendonor darah. Darah ini dibutuhkan jika ada terjadinya pendarahan. Yang kedua Bunda, siapkan kendaraan. Dan yang ketiga, siapkan uang. Dan yang keempat, siapkan kartu jaminan kesehatan, KTP, KK, BPJS, dan jangan lupa siapkan P4K, yaitu program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang ditempelkan di depan rumah ibu hamil. Seperti ini ya stikernya. Dan yang kelima adalah siapkan penolong persalinannya. Dan jangan lupa yang keenam, siapkan tempat persalinan. Dan yang ketujuh, siapkan pakaian ibu, pakaian bayi, dan jangan lupa siapkan lebih dari satu ya Bunda, minimal 2. Dan jangan lupa siapkan rencana KB yang akan digunakan setelah melahirkan. Baik Bunda, kita lanjut ya. Dan adapun di sini adalah masa nifas, yaitu masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali sebelum hamil. Seperti sebelum hamil ya. Di sini adapun kunjungan nifas pada masa pandemi COVID-19, yaitu dengan kunjungan nifas yang pertama yaitu kepada fasilitas pelayanan kesehatan, dan kunjungan kedua, ketiga, dan keempat itu bisa menggunakan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau bisa menggunakan pelayanan menggunakan media secara online. Dan adapun juga pelayanan pasca persalinan, di mana pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Adapun di sini tujuannya pada masa nifas, yaitu yang pertama menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis. Dan adapun juga yang kedua yaitu mendeteksi dini masalah penyakit dan penyulit pasca persalinan. Yang ketiga adanya komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan yang keempat melibatkan ibu, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir. Dan yang kelima yaitu memberikan pelayanan KB sesegera mungkin setelah persalinan.
Adapun di sini pelayanan KB pasca persalinan, yaitu penggunaan metode kontrasepsi pada masa nifas, yaitu sampai 42 hari setelah melahirkan. Yang tujuannya menurunkan kehilangan kesempatan ber-KB pada klien yang sudah berkontak dengan petugas kesehatan sejak pemeriksaan kehamilan atau ANC, bersalin, dan masa nifas. Ada juga yang kedua, yaitu membantu menciptakan jarak kehamilan antara kehamilan dengan menghindarkan kehamilan tidak direncanakan. Dan yang ketiga, meningkatkan kepesertaan KB baru dan meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Baik Bunda, di sini ada macam-macam kontrasepsi untuk ibu menyusui. Ada kontrasepsi suntik 3 bulan, ada implan yang dimasukkan ke dalam bawah kulit, yaitu yang ada di lengan. Adapun metode amoneria laktasi atau MAL, IUD yang dimasukkan ke dalam rahim, pil, dan kondom. Inilah penjelasan kontrasepsi yang baik untuk menyusui, yaitu yang pertama kontrasepsi KB suntik 3 bulan. Kontrasepsi yang mengandung progestin, yaitu keuntungannya efektif, tidak mengganggu seks, tidak mempengaruhi ASI, efek samping kecil, dapat digunakan perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause. Adapun keterbatasannya yaitu gangguan haid, keputihan, jerawat, rambut rontok, perubahan berat badan, dan perubahan libido. Yang kedua adalah KB implan. Seperti yang ada di gambar ya Bunda. Adapun keuntungannya yaitu daya guna tinggi, jangka panjang, tidak mengganggu ASI, mengurangi nyeri haid, darah haid, dan memperbaiki anemia. Adapun keterbatasannya di mana perubahan pola haid berupa perdarahan bercak atau spotting, hipermoneria atau meningkatnya jumlah darah haid, dan amenoria. Yang ketiga, metode amenorea laktasi atau MAL, yaitu kontrasepsi yang mengandalkan air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya diberikan ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Yang keempat adalah IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Kontrasepsi yang aman, efektif, jangka panjang, dipasang dalam rahim, memiliki efektivitas tinggi, tidak memiliki efek samping hormonal, tidak mempengaruhi ASI, dan tidak mempengaruhi seks. Yang keempat adalah pil mini atau mini pil. Kontrasepsi yang harus dikonsumsi setiap hari dan pada waktu yang sama. Dan apabila lupa satu pil saja, maka kegagalan dari metode ini menjadi lebih besar. Di mana efek sampingnya adalah jerawat, peningkatan atau penurunan berat badan, dan gangguan haid. Ini aman untuk ibu menyusui. Yang keenam adalah kondom, yaitu kontrasepsi yang digunakan oleh para pria yang bersifat sementara. Kondom dapat mencegah penularan infeksi menular seksual atau IMS seperti HIV atau AIDS. Efektivitasnya lebih rendah. Baik Bunda, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, dan ini ada leafletnya kalau dibaca. Di sini juga ada apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada ke Bunda yang ditanyakan? Tidak ada? Apakah Bunda sudah mengerti? Mohon dijalankan semua ini demi kebaikan Bunda dan calon bayi Bunda. Mungkin itu saja. Terima kasih Bunda buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi, kesimpulannya Bunda, kunjungan masa nifas pada masa pandemi COVID-19 masih bisa dilakukan dengan metode online untuk melakukan pemantauan atau melakukan kunjungan rumah. Hal ini dilakukan untuk tetap terpantaunya ibu nifas dengan aman dan nyaman. Sarannya, konseling kunjungan nifas dan KB pasca persalinan sebaiknya diberikan sejak awal masa kehamilan.